Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman yang saya cintai, sesi kali ini saya akan berbicara tentang pemimpin berkarakter. Berbicara soal pemimpin terus-menerus tidak akan ada habisnya. Dari sejak zaman kuno, pertengahan sampai modern sekarang ini. Menarik karena banyak sekali perkembangan-perkembangan yang ada pada soal-soal kepemimpinan. Kita mencatat kearifan praktis seorang pemimpin itu memiliki sedikitnya 3 kualitas. Pertama, apa yang disebut persepsi. Persepsi itu adalah berkaitan dengan apa yang dilihat oleh seorang pemimpin dari situasi yang ada seada-adanya atau yang sebenarnya. Yang kedua, wawasan. Wawasan seorang pemimpin adalah menjawab tentang apa yang harus dia kerjakan. Jadi mengetahui secara wawasan tadi itu terhadap apa yang harus dikerjakan. Yang ketiga adalah efektivitas. Efektivitas adalah menyangkut pelaksanaan. Jadi persepsi, wawasan, dan efektivitas itu ketiganya ada pada seorang pemimpin yang arif, yang secara praksis mereka menjalankan itu sebagai satu kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin atau kemampuan yang harus dimiliki orang seorang pemimpin. Teman-teman yang saya cintai, kalau kita lihat wisdom dari para ahli orang-orang terdahulu, baik para filosof, cendekiawan maupun ulama-ulama terdahulu, kita mendapati berbagai macam keunikan dari tipe atau dari karakter seorang pemimpin yang mereka bahas atau yang mereka tunjukkan. Maka kalau kita mau simpulkan ciri-ciri pembawaan seorang pemimpin yang dari dulu sampai hari ini itu ditunjukkan oleh para pemimpin yang agung, pemimpin yang hebat itu, ciri pertama adalah seorang pemimpin itu mutlak memiliki keberanian, courage. Tidak mungkin seorang pemimpin yang tidak memiliki keberanian bisa memimpin sesuatu masyarakat, sekumpulan orang untuk mencapai target tujuan-tujuan bersama. Itu yang pertama, keberanian. Yang kedua, integritas. Kita tahu integritas secara literal, sederhana bisa kita terjemahkan, kita artikan sebagai kejujuran. Tapi sebetulnya integritas jauh di atas kejujuran. Kenapa? Karena integritas itu adalah satunya kata dan perbuatan. Kalau kita terjemahkan secara sederhananya itu, integritas adalah walk the talk and talk the walk. Walk the talk, menjalankan apa yang diucapkan, dan talk the walk, mengatakan apa yang dikerjakan. Jadi satunya kata dan perbuatan. Nah, itulah integritas. Yang ketiga, ketangguhan. Tidak mungkin seorang pemimpin yang hanya dikritik oleh 1-2 orang, kemudian sakit perut, kemudian lemah, kemudian ya tidak memiliki lagi semangat dan sebagainya. Maka aspek ketiga dari ciri pembawaan pemimpin yang efektif tadi itu adalah ketangguhan. Ini menjadi dasar dari 2 di atasnya. Keberanian, integritas, dan tangguh dia. Ada pemimpin-pemimpin yang dulu dalam bahasa metafor kira-kira itu, walaupun dia memakan sesuatu yang ganas, kalajengking misalnya dia makan dan berbagai macam binatang buas, tapi karena perutnya begitu tebal dan perutnya begitu kuat, dia tidak merasakan apa-apa. Tapi ada seorang pemimpin yang hanya karena memakan sesuatu yang tidak biasa dia makan, maka perutnya langsung sakit, maka mules, maka pusing dan sebagainya. Nah, itu pemimpin-pemimpin semacam itu yang tidak memiliki ketangguhan. Yang keempat, seorang pemimpin yang memiliki karakter itu adalah dia memiliki kemurahan hati kepada orang lain, terutama kepada bawahannya, kepada orang-orang yang dipimpinnya. Ada mercy, ada merciful, bermurah hati dia.
Kenapa? Karena sangat mungkin sifat bermurah hati itu yang membuat orang-orang yang dipimpinnya bisa lebih dekat. Bisa melihat seorang pemimpin itu sebagai manusia biasa yang bisa salah, bisa dikritik, bisa diberi masukan dan sebagainya. Maka seorang pemimpin yang tidak memiliki mercy atau kemurahan hati tadi itu, dia menjadi sesuatu yang jauh dari orang-orang yang dipimpinnya. Dan yang terakhir adalah kepedulian. Jadi setelah 4 di atas tadi itu, keberanian, integritas, ketangguhan, dan kemurahan hati, yang terakhir adalah kepedulian. Jadi apapun yang terjadi pada orang-orang yang ada di bawahnya, orang-orang yang dipimpinnya, dia memiliki kepedulian, menyapa, melihat dengan langsung, dan kadang-kadang juga bersama-sama bersama mereka berada dalam situasi dan tempat tertentu. Teman-teman yang saya cintai, seperti di awal tadi saya katakan, bicara kepemimpinan begitu luas. Tapi saya akan mengkerucutkan setelah tadi bicara soal kearifan praktis dari mulai persepsi, wawasan, dan efektivitas. Lalu tadi terakhir 5 ciri pembawaan kepemimpinan yang efektif. Maka sekarang saya akan masuk kepada jenis-jenis kepemimpinan. Ini menarik karena apa? Karena jenis-jenis kepemimpinan itu ditunjukkan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita yang menjadi pemimpin. Dan kita bicara kepemimpinan ini adalah sesuatu yang kita bisa saksikan, yang bisa kita lihat dan yang bisa kita rasakan. Maka berdasarkan itu kira-kira ada 4 jenis kepemimpinan. Kalau tadi 5 ciri pembawaan pemimpin yang efektif. Sekarang jenis kepemimpinan. Kepemimpinan pertama dianalogikan, dimetaforkan dengan semacam meriam lepas. Apa itu meriam lepas? Kalau kita punya senjata namanya meriam, itu kalau ada sedikit informasi, ada sedikit keterangan, ada sedikit bisikan dari orang-orang tertentu kepada seorang pemimpin, maka dia langsung meluap seperti meriam lepas. Keluar dari dirinya satu ucapan, satu keputusan, yang ucapan dan keputusan atau tindakan-tindakan tersebut belum tentu itu mewakili, belum tentu itu merepresentasikan dari situasi yang sebenarnya. Karena itu jenis kepemimpinan meriam lepas ini itu betul-betul mengarah kepada suatu malapetaka, mengarah kepada sesuatu yang bahaya bahkan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jenis kepemimpinan yang bersifat sosiopat. Sosiopat itu dia maju, dia bekerja, dia melakukan berbagai macam tindakan-tindakan kepemimpinan, tapi dasarnya karena banyak kebencian-kebencian kepada orang lain. Ada di sekitar kita pemimpin-pemimpin yang kalau ada kelompok-kelompok tertentu, lalu kelompok tertentu itu memang kelompok tertentu itu memberikan kritik, memberikan masukan, dan bahkan kurang proporsional sehingga ya tidak cukup memiliki karakter yang baik dalam memberikan masukan tadi itu. Tetapi seorang pemimpin yang memiliki jenis sosiopat tadi itu menganggapnya seolah-olah orang lain pun yang tidak termasuk dalam golongan yang benci kepada pemimpin itu malah dianggapnya sebagai orang yang membenci kepada pemimpin tadi itu. Karena itu dasar dari kebencian-kebencian itu banyak para pemimpin yang berdasarkan itu melakukan berbagai macam tindakan-tindakan. Yang ketiga adalah pemimpin kelas ringan. Apa yang disebut kelas ringan? Kelas ringan itu kira-kira menjelaskan sesuatu yang bersifat kualitas. Jadi menghias dengan kualitas-kualitas, tapi kualitas-kualitas tadi itu sifatnya hanya verbal belaka. Hanya sesuatu di permukaan, tidak mewakili, tidak merepresentasikan situasi yang sebenarnya. Karena itu dia di permukaan saja, di permukaan yang sifatnya verbalisme, sehingga orang yang tidak mengetahui secara langsung mungkin mempercayainya, mungkin meyakininya bahwa itu suatu kebenaran. Orang sekarang sering menyebutnya pencitraan, gitu. Tetapi apa yang disebut pencitraan itu bisa jadi itu baik karena citra diri itu adalah keluar dari jiwa yang sebenarnya. Tapi yang disebut kelas ringan tadi itu pencitraannya itu adalah sesuatu yang tidak sesungguhnya. Karena yang sesungguhnya
kejiwaan orang itu, kepemimpinan orang itu, rakyat atau orang-orang yang dipimpinnya itu tidak seperti yang digambarkan. Yang terakhir adalah sang juara. Inilah ideal kepemimpinan. Apa yang disebut kepemimpinan dari tipe sang juara ini, dari jenis sang juara ini adalah dia akan memegang salah satu kunci induk kepemimpinan. Apa itu kunci induk kepemimpinan? Tadi kita bicara soal keberanian, soal integritas dan sebagainya, ada 5 tadi di atas. Kunci induk kepemimpinan itu adalah dia akan mengetahui, menggali, melihat situasi rakyat, situasi orang yang dipimpinnya. Lalu kemudian dia memenangkan berbagai macam aspirasi, berbagai macam situasi-situasi yang perlu dikembangkan, situasi-situasi yang ditinggikan pada orang-orang yang ada di sekitarnya yang menjadi wilayah kepemimpinan dia. Maka sebetulnya sang juara itu kita disebut the winner. Tapi the winner dalam pengertian bukan untuk memenangkan dirinya sendiri, tapi dia juga memenangkan orang lain. Karena dia memenangkan orang lain, maka orang lain merasa keberhasilan seorang pemimpin itu juga keberhasilan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kepeduliannya, rasa kasih sayangnya atau rasa bermurah hatinya itu adalah untuk mendapatkan gambaran yang sebenarnya, sehingga orang-orang sekitar yang menjadi wilayah kepemimpinannya itu bisa mengatakan apa adanya. Karena itu pemimpin yang bersangkutan pun bisa mengerjakan, bisa membuat program-program yang sesuai, yang dirasakan langsung oleh orang-orang yang ada dalam wilayah kepemimpinannya. Teman-teman yang saya cintai, hari ini kan banyak orang yang menyampaikan sesuatu yang tidak sebenarnya. Yang penting yang bersangkutan, pemimpin yang bersangkutan senang, gembira karena menyampaikan sesuatu yang dibuat-buat gitu. Itulah satu ideal kepemimpinan dari sang juara tadi itu. Dia tidak akan mendapatkan, karena dengan berbagai hubungan yang dibangun kepada wilayah kepemimpinannya itu, kepada orang-orang yang menjadi wilayah kepemimpinannya itu, maka orang-orang di sekitar yang di bawah wilayah kepemimpinannya itu akan menyampaikan sesuatu yang sebenarnya, sesuatu memang yang secara otentik terjadi pada mereka, dan sesuatu yang otentik terjadi tadi itu ditangkap oleh seorang pemimpin dengan apa adanya, dengan yang sebenarnya, sehingga program-program, tindakan-tindakan kepemimpinan yang dibuat pun mengena dan langsung terasakan oleh orang-orang yang ada dalam wilayah kepemimpinannya. Teman-teman yang saya cintai, sesi kali ini saya cukupkan sampai di sini. Semoga ada manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.